Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Membawa Kekacauan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 tertulis, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalimat ini sering ditafsirkan sebagai sebuah kejadian yang dahsyat, yaitu mengenai kekacauan yang terjadi di jagat raya terkait dengan pemberontakan setan atau iblis yang tadinya bernama Hillel bin Shachar, yang dalam bahasa Latinnya Lucifer. Sengaja diulas hal ini bukan berarti setuju terhadap penafsiran tersebut, tetapi juga bukan berarti menolak. Mengulas Kejadian pasal 1 ayat 2 yang selama ini sering diajarkan oleh sebagian penafsir kitab Kejadian, bahwa ayat tersebut mengungkapkan kejadian yang bertalian dengan jatuhnya setan atau iblis. Dalam teks aslinya Kejadian pasal 1 ayat 2, saudaraku sekalian, ya, tertulis V'haaretz hayetatohu vavohu v'kosech alpeni techom veruach Elohim merakefet alpeni hamayim. Kalimat yang ditafsirkan oleh beberapa penafsir untuk menunjukkan bahwa adanya kekacauan akibat kejatuhan setan atau iblis adalah V'haaretz hayetatohu wabohu. Ada kalimat itu, V'haaretz hayetatohu wavohu. Kalimat ini bisa ditafsirkan sebagai maka terjadi kekacauan. Saudaraku, memang kalimat ini bisa menunjuk adanya kekacauan oleh suatu penyebab atau adanya suatu kausalitas dari kekacauan yang terjadi, yang oleh mereka diasumsikan itu setan sebagai penyebabnya. Dari hal ini dibangun penafsiran bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang membuat alam semesta ini kacau balau, dan hal itu disebabkan karena kejatuhan setan atau iblis itu. Nah, penafsiran seperti ini sudah lama ada dan diyakini oleh sebagian orang Kristen. Di pihak lain ada juga pandangan yang mengatakan atau berusaha menunjukkan kalimat V'haaretz hayetatohu wabohu yang tadi ditafsirkan sebagai maka terjadi kekacauan, menunjuk suatu keadaan yang memang belum ditertibkan atau belum diatur oleh Elohim. Berarti masih berkeadaan kacau balau. Itulah sebabnya di dalam ayat Kejadian 1 ayat 2 itu terdapat kata kosong. Dalam teks aslinya bohu, artinya emptiness, vacuity, kekosongan. Tetapi sebenarnya kata tohu juga berarti undistinguishable ruin. Jadi ada keruntuhan yang tidak bisa dibedakan, atau artinya kacau balau, an undistinguishable ruin. Keadaan ini ada karena memang belum mendapat sentuhan jari tangan yang tidak kelihatan. Dalam hal ini Allah belum berkarya atasnya, atau roh Allah belum mengerami atasnya. Dari keberadaan dunia seperti ini maka muncul konsep creatio ex nihilo, artinya diciptakan dari keadaan tidak ada menjadi ada. Ada juga yang menafsirkan atau memandang bahwa kekacauan itu karena peristiwa Big Bang. Saudara pasti pernah mendengar teori Big Bang ini, yang menyatakan bahwa pernah terjadi suatu peristiwa dalam bentuk ledakan atau dentuman di alam semesta mengawali terbentuknya alam semesta. Hal ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta di waktu berikutnya. Peristiwa ini diperkirakan terjadi sekitar 13-14 miliar tahun yang sudah berlalu.
Teori ini memang banyak didukung oleh bukti-bukti ilmiah, saudara. Sehingga sampai sekarang ya diterima oleh banyak kalangan ilmuwan maupun orang awam. Menurut teori Big Bang ini, peristiwa tersebut mengakibatkan terlepasnya sejumlah besar energi di alam semesta yang membentuk seluruh materi alam semesta dan berkembang menjadi seperti sekarang ini, serta terus mengalami perkembangan. Saudaraku, mengenai tafsiran bahwa Kejadian pasal 1 ayat 2 menunjuk awal dari manuver kuasa gelap atau iblis, orang percaya tidak boleh memastikannya sebagai kebenaran. Belum tentu demikian, saudaraku. Segala sesuatu yang masih bersifat spekulatif tidak boleh menjadi landasan doktrin. Lagi pula hal ini bukan sesuatu yang fundamental dan prinsip bagi kehidupan iman orang percaya. Jika hal tersebut tidak dipahami, tidak membuat iman orang percaya menjadi lemah, atau seandainya orang percaya memahaminya juga tidak membuat imannya menjadi lebih kuat. Tapi satu hal yang orang percaya harus mengerti adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini di dalam kontrol dan monitor Allah. Ya, seandainya teori Big Bang adalah suatu realitas, seandainya, maka itu pun terjadi atau berlangsung di dalam kontrol dan monitor Allah. Sebab tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Elohim Yahweh. Satu-satunya Allah yang benar ini, yang mengontrol dan mengendalikan segala sesuatu. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kehadiran setan atau iblis memang selalu membawa kekacauan. Ini kebalikan dari kehadiran Roh Allah. Di mana ada Roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Sebaliknya, di mana ada setan, di situ ada kekacauan. Dengan demikian memang bisa disimpulkan bahwa di mana ada oknum setan atau iblis, maka tidak ada kemerdekaan, tidak ada ketertiban, dan juga tidak ada kedamaian, serta ya tidak ada kesucian. Memang tidak ada orang yang terang-terangan menyatakan mau bersahabat dengan setan atau iblis, tetapi ternyata mereka juga tidak bersahabat dengan Allah. Orang-orang seperti ini sebenarnya memberi diri bersahabat dengan kuasa gelap. Setiap orang harus memilih bersahabat dengan Allah atau bersahabat dengan setan. Ya, tidak bisa memilih dua-duanya. Ya, seseorang tidak bisa bersahabat dengan dua-duanya, saudara. Harus ada salah satu yang dipilih. Ini adalah tatanan yang tidak bisa diubah. Sesuai dengan yang dikatakan di dalam firman Allah, bahwa terang tidak dapat bercampur dengan gelap. Saudara, yang harus ditekankan adalah bahwa kehadiran setan atau iblis selalu membawa kekacauan. Sebaliknya, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi jangan bersahabat dengan kuasa kegelapan. Nah, saudaraku, demikianlah kebenaran hari ini. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.